Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Zheng Pu tidak bisa bahagia. Ketika dia melihat Qi Jiansu di kejauhan, dia masih senang. Dia tidak bisa tidak berkata, "Zi Jiansu, apa yang kamu keren dan luar biasa." Tubuh halus Zi Jiansu bergetar, dan tiba-tiba berbalik. Melihatnya seperti angsa, hati Zheng Pu muram, dia sangat bahagia, dan dia menghela nafas, "Maaf, aku membangunkan impianmu untuk menjadi nomor satu." Zheng Pu buru-buru berkata, "Jangan impulsif, kita berdua sama, bukan yang pertama." Zi Jiansu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan berkata, "Siapa yang pertama?" Zheng Pu menunjukkan senyum masam dan berkata, "Siapa lagi selain Sui?" Sui. Mata cerah Zi Jiansu sedikit menyipit, tetapi dia tersenyum dan berkata dengan gembira, "Jadi kamu adalah anak kedua, itu bagus." Zheng Pu menatapnya dan berkata, "Anak kedua, bagaimana kamu bisa memarahi seseorang? Memotong dan memberi makan anjing kedua." Zheng Pu menahan rasa dingin, dan tanpa sadar mengencangkan kakinya, berkeringat di dahinya, dan berkata, "Bibi kecil, jika kamu tidak mengubah gaya agresif ini, kamu akan secantik penampilanmu, dan tubuhmu lebih baik. Menggoda, laki-laki akan langsung layu ketika mereka melihatmu." Melihat bahwa ekspresi Qi Jiansu tidak benar, Zheng Pu menutupnya ketika dia melihatnya, dan dengan cepat berkata, "Oke, saya memiliki sesuatu yang serius untuk dikatakan." Zi Jiansu berkata dengan nada menghina, "Sudah selesai." Zheng Pu tersenyum pahit dan berkata, "Kali ini benar-benar serius." Zi Jiansu berkata, "Katamu." Mengambil napas dalam-dalam, Zheng Pu tampak serius dan berkata dengan serius, "Baru saja, Sui dan aku membantuku." Berbicara tentang akhirnya, dia mau tidak mau menunjukkan ekspresi puas di alisnya. Zi Jiansu terdiam beberapa saat, lalu tertawa, dan berkata, "Lelucon seperti ini tidak lucu sama sekali. Karakter seperti Sui, yang bisa membunuh Huan Shaoyou dan 9 karakter lainnya di alam roh sendirian, bagaimana mungkin dia perlu meminta bantuan Zheng Pu?" Zheng Pu tiba-tiba menjadi marah, "Ini benar. Baru saja, Sui tiba-tiba menemukan saya dan meminta saya untuk membantu merawat Wen Xinzhao. Dia menjelaskan apa yang terjadi barusan." Zi Jiansu mendengarkan, dan dia curiga, "Benarkah?" Zheng Pu merasa sedih di hatinya, mungkinkah Sui meminta bantuannya, sangat tidak bisa diterima. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Aku bisa bersumpah demi reputasi kakekku." Zi Jiansu kemudian percaya itu benar, dan tersenyum, "Bagaimana mungkin saya tidak percaya sebelumnya?" Tidak diragukan lagi, di mata Qi Jiansu, reputasi kakeknya Suangu Demon Emperor jauh lebih baik daripada kata-katanya sendiri. "Jadi, apakah kamu berencana mengunjungi gua bawah tanah itu?" Zheng Pu bertanya. Zi Jiansu menggelengkan kepalanya dengan datar, "Tidak, aku percaya kata-kata Sui." Bibir Zheng Pu berkedut untuk beberapa saat, dan berkata, "Aku ingat kamu sepertinya tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Sui, kan? Tapi kamu percaya dia seperti itu." Zi Jiansu berkata, "Orang-orang berbeda. Pada saat ini, hukum Buddha juga melewati 108 anak tangga batu." Zheng Pu dan Qi Jiansu tiba-tiba berhenti berbicara dan menoleh bersama. Dua asli. Datang lebih awal. Mata Chen Lu menunjukkan sedikit kesedihan yang tidak terlihat. Zi berkata dengan kata-kata sederhana, "Beku, Anda tidak perlu berkecil hati, dia adalah anak kedua, saya adalah anak ketiga, dan Anda adalah anak keempat." Chen Lu tertegun dan tersenyum pahit, "Saya pikir saya yang ketiga, saya tidak pernah berpikir. Ternyata hanya yang keempat. Lalu, siapa yang nomor satu?" Chen Lu melihat sekeliling, sedikit bingung. "Sui. Zi Jiansu Dao." Jadi, Chen Lu menunjukkan warna yang tiba-tiba, yang tidak mengejutkan. Dengan kemampuan Sui, memang tidak sulit untuk menjadi yang pertama melewati 108 langkah batu percobaan. Zheng Pu merenung sejenak, dan berkata, "Chen Lu, kakak Su baru saja menanyakan satu hal padaku." Begitu dia mengatakan ini, Chen Lu berkata dengan terkejut, "Tunggu, kamu mengatakan bahwa rekan Dao Su meminta bantuanmu?"
Zi Jiansu tidak bisa menahan tawa. Jelas, dalam hati Chen Lu, dia tidak berpikir karakter seperti Su Yi akan meminta bantuan Su Yi. Sial, ini terlalu mengejutkan. Zheng Pu menyentuh hidungnya dan menghela nafas. Sebelumnya, Tuan Muda berpuas diri tentang ini, berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang layak untuk ditulis. Zi Jiansu tidak membaca lelucon Zheng Pu lagi, dan memberi tahu Chen Lu apa yang dikatakan Su Yi secara langsung. Kemudian, dia berkata, Anda dapat memilih untuk tidak percaya dan melanjutkan ke kedalaman gua, atau Anda dapat memilih untuk percaya dan berhenti di situ. Chen Lu terdiam sejenak, lalu berkata, saya masih percaya pada pribadi Taoisu, karena menurutnya, ada bahaya tak terduga yang tersembunyi di kedalaman gua, itu pasti bukan rumor. Hati Zheng Pu semakin tidak menyenangkan, hanya saja aneh, Su Yi Mingming tidak memiliki persahabatan denganmu, bagaimana kamu bisa begitu mudah mempercayai kata-katanya? Mengapa kata-kata saya dianggap sebagai lelucon oleh Anda? Apakah ada perbedaan besar antara orang-orang? Di waktu berikutnya, Li Handeng, Yu Wensu, Jiang Li dan yang lainnya, serta Wen Xinzhao, Yue Xichan, dan lainnya, semuanya tiba di puncak gunung satu demi satu. Dari Qi Jiansu, mereka semua mengetahui keberadaan Su Yi dan peringatan dari Su Yi. Bagaimana mungkin Tuan Su pergi ke tempat yang ganas itu sendirian? Itu terlalu berisiko. Ge Qian sangat khawatir. Apa paniknya, kakak Su akan baik-baik saja. Wen Xinzhao berkata dengan lembut. Ketika dia berbicara, dia melirik Yue Xichan, yang berdiri di sana dengan ekspresi tenang dan damai, tidak menunjukkan emosi. Dengan intuisi sebagai seorang wanita, dia bisa merasakan bahwa hati Yue Xichan tidak setenang kelihatannya. Dia harus sama dengan dirinya sendiri, mengkhawatirkan keselamatan saudara Su. Yue Xichan mengangguk. Tiba-tiba, Li Handeng, yang tidak jauh, membuka mulutnya dan berkata, jika kita mendengarkan kata-kata Su Yi dan tinggal di sini, kita mungkin tidak menghadapi bahaya apapun, tetapi pada saat yang sama, kita ditakdirkan untuk tidak mungkin mendapatkannya. Apapun itu bagus. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang yang hadir berbeda. Wen Xinzhao mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, Dao Youli, kamu curiga bahwa Dao Yousu mencegah kita untuk mengambil kesempatan dengannya dengan cara ini. Li Handeng tersenyum dan berkata, jangan terlalu memikirkan Nona Wen, saya hanya membahas masalah ini. Lagi pula, kami datang ke Gunung Sumeru untuk mencari peluang. Setelah jeda, dia melanjutkan, sekarang semua orang tahu bahwa tempat di mana kesempatan itu benar-benar tersembunyi pastilah di gua bawah tanah. Dalam keadaan seperti ini, bukankah sayang untuk berhenti di situ? Berbicara tentang ini, dia melirik orang-orang yang hadir, dan berkata dengan sungguh-sungguh, semua orang, menurut pendapat saya, selama kita bergabung bersama, mungkin tidak mustahil untuk menemukan beberapa peluang dari gua bawah tanah itu. Bagaimanapun, dia mengharapkan beberapa tanggapan. Siapa sangka semua orang terlihat dingin dan tidak menjawab. Suasana tiba-tiba menjadi canggung. Zheng Pu menyeringai dan menunjuk ke pintu masuk gua di kejauhan, kamu bisa pergi sendiri, tidak ada yang akan menghentikanmu. Rekan Daoisu juga mengatakannya sebelumnya, apakah kamu percaya atau tidak sepenuhnya terserah semua orang untuk memutuskan. Ekspresi Li Handeng membeku. Zi Jiansu melingkarkan lengannya di dadanya dan mencibir, bahkan jika kamu mundur 10.000 langkah dan berkata, ketika kamu berada di gua bawah tanah itu, ketika kamu mengambil kesempatan, apa yang akan kamu gunakan untuk melawan Su Yi? Kata-kata itu ironis. Li Handeng tidak pernah menyangka bahwa dua penjahat kuno ini akan membantahnya seperti ini, yang membuatnya terlihat sedikit jelek. Stabil dan tenang, Li Handeng berkata, keduanya salah paham. Saya, Li Handeng, tidak pernah berpikir untuk bergandengan tangan dengan Anda. Bagaimanapun, cara yang berbeda tidak bersekongkol. Pada saat ini, Jiang Li tiba-tiba berkata, Li Daoyou, meskipun kita berada dalam hubungan aliansi, saya percaya kata-kata Su Yi dan tidak berencana untuk pergi. Yu Wensu mengangguk dan berkata, aku juga. Ekspresi keduanya membuat hati Li Handeng bergetar, dan dia akhirnya mengalihkan perhatiannya ke Chen Lu dan Cheng Xing Sang Buddha. Tidak menunggu dia untuk berbicara, Chen Lu mengatupkan kedua tangannya,
dan Bao Xiang dengan sungguh-sungguh berkata, berbelas kasih itu terlalu berlebihan, sesama Taois Li, kembalilah ke pantai. Begitu kata-kata ini keluar, Li Handeng benar-benar terpana. Dia tampak biru dan putih, dan dia malu dan marah. Dia hanya merasa bahwa dia seperti monyet yang sombong, dan dia ingin mencari celah untuk masuk. Dia tidak bisa membayangkan mengapa monster kuat seperti Zheng Pu dan Qi Jiansu memilih untuk mempercayai Sui. Bahkan lebih tidak terbayangkan bahwa para jenius top dunia, seperti Buddha Zi Chenlu, akan rela berhenti di sini dan menyerah untuk mengeksplorasi peluang. Penghinaan dan ironi yang ditunjukkan Zheng Pu dan Qi Jiansu, Jiang Li, Yuansu, Chen Lu dan yang lainnya menolak tanpa ragu-ragu, itu seperti serangan kritis lagi dan lagi, membuat harga diri Li Handeng menderita pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seluruh orang tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang ini semua jatuh cinta pada kejahatan Sui. Li Handeng menjadi marah, matanya menyapu Wen Xinzhao dan yang lainnya, dan hatinya tiba-tiba bergerak. Dia mentransmisikan suaranya ke Fauzi Chenlu dan berkata, rekan Taois, saya juga memahami kekhawatiran Anda, tetapi sekarang saya telah menemukan ide yang bagus, gunakan saja metode ini, ketika Sui Chong di sana ketika gua bawah tanah kembali hidup, dia bisa ditahan tanpa usaha apapun. Ini sudah berakhir. Saya menyarankan Anda untuk melepaskan ide ini, jika tidak, Zheng Pu akan menjadi orang pertama yang memaafkan Anda. Zheng Pu. Wajah Li Handeng tiba-tiba berubah, dan tanpa sadar dia menatap Zheng Pu tidak jauh. Aku melihat Zheng Pu berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan main-main. Pada saat ini, Li Handeng bergidik dan tangan serta kakinya dingin. Wow gelombang. Yin Qi biru es menggulung seperti air. Sosok Sui seperti ikan yang berenang di air, meluncur ke dasar gua. Dalam keadaan seperti ini, Sui mengoperasikan teknik rahasia yang disebut Donghuo Jintong, matanya bersinar dengan sentuhan emas, dengan pola rahasia misterius yang terjalin dan berkedip. Ini memungkinkan dia untuk melihat pemandangan dalam jarak 100 kaki, sehingga dia tidak akan terlambat untuk bereaksi ketika terjadi kecelakaan. 3.000 kaki. 5.000 kaki. Sui mengerutkan kening ketika dia mencapai 8.000 kaki di bawah tanah. Biksu biasa ditakdirkan untuk gagal. Ini adalah pembuluh darah spiritual kelas 1 dari surga dan bumi, dan sulit untuk memiliki jiwa es Yin Qi yang begitu kuat. Bisakah dikatakan bahwa jiwa es Yin Qi yang dikumpulkan di sini sama dengan yang tersembunyi di sini, bawaan berhubungan dengan fetis? Mata Sui berkedip. Fetis bawaan adalah harta yang lahir dari asal-usul surga dan bumi. Selain itu, Sui sangat curiga bahwa artefak ilahi bawaan yang terkubur di Gunung Sumeru kemungkinan besar terkait dengan larangan zaman kuno yang gelap. Jika ini masalahnya, bahaya yang tersembunyi di sini ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Sambil berpikir, Sui terus menyapu. Ketika dia mencapai 9.000 kaki, mata Sui menyala, dan kecepatan terbangnya meningkat dengan tenang. Dalam beberapa napas, Sui bergegas keluar dari Yin Qi yang dingin seperti air, dan sosoknya jatuh ke tanah. Pemandangan di depanku tiba-tiba berubah. Ini adalah dunia bawah tanah, sangat luas sehingga tidak mungkin untuk melihat ujungnya. Yang mengejutkan adalah bahwa di dunia ini, ada makam yang padat, dan di depan setiap makam, ada batu nisan. Gumpalan kabut darah tertinggal di kehampaan, menyelimuti kuburan, menambahkan aura menyeramkan. Siapapun yang melihat tempat ini akan salah mengira bahwa mereka telah membobol kelompok makam bawah tanah yang luas. Kenapa ada begitu banyak batu nisan di bawah Gunung Sumeru? Sui mengangkat alisnya sedikit, dan melihat bahwa di kejauhan makam yang padat itu, ada portal hitam yang menghubungkan langit dan bumi, seperti gerbang dunia, yang sangat luas. Karena jaraknya terlalu jauh, Sui tidak dapat melihatnya dengan jelas, dan tidak dapat mengidentifikasinya, apa asal-usul portal hitam seperti parit itu. Memikirkannya, Sui mengambil ujung jarinya, dan seutas darah emas muncul. Kemudian, darah emas itu sepertinya merasakan sesuatu dan sedikit gemetar. Tampaknya artefak ilahi bawaan itu tersembunyi di tempat yang sangat jauh. Sui menyingkirkan darah emas dan membuat kesimpulan seperti itu.
Dia tidak bertindak terburu-buru, dia berjalan ke makam terdekat, dan matanya tertuju pada batu nisan yang berdiri di depan makam. Ukiran di batu nisan adalah naskah iblis kuno, tulisan tangan dicoret-coret, jelas ditulis dengan tergesa-gesa. Murid dalam generasi ke-9 Sumi Sengge, makam Wang Sumei. Su Yi membacanya. Tidak ada yang perlu diperhatikan. Dia menutup matanya, melangkah maju, dan melihat makam di depan makam lain. Pedang roh, panjangnya 3 kaki 2 inci, seluruh tubuhnya adalah semacam biru langit yang halus. Tetapi Sui memperhatikan bahwa ada banyak retakan di permukaan pedang, dan karatnya berbintik-bintik, diwarnai dengan darah yang tidak dapat diubah, yang membuat karat tembaga pada tubuh pedang juga menunjukkan warna merah tua yang samar. Dari kejauhan, pedang ini sangat kuno, dengan hembusan nafas waktu. Pisau berwarna biru itu berkarat dan merah tua. Meskipun ada retakan, kekuatannya masih sangat kuat sehingga membuat orang gemetar. Pedang ini tidak buruk. Su Yi terkejut. Sebagai pembudidaya pedang, bagaimana mungkin dia tidak melihat betapa ajaibnya pedang ini? Dapat dikatakan bahwa ini adalah pedang kuno tingkat atas pertama yang dia lihat sejak dia memasuki Daxia. Tidak peduli bahan pedang ini, metode pemurnian, atau spiritualitas unik yang ditembus oleh pedang ini, ada sesuatu yang luar biasa tentangnya. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah pedang ini cacat dan tubuh pedangnya rusak parah, jika tidak, kekuatannya jauh lebih dari itu. Dentang. Tiba-tiba terdengar suara sebilah pisau. Hampir pada saat yang sama, sepasang pedang perak Qi tiba-tiba muncul dan menebas ke arah Su Yi. Su Yi berdiri diam, matanya tenang. Ledakan. Pedang Qi perak ini menebas 3 kaki di depannya, menciptakan celah lurus, dan pedang Qi yang hancur halus menyebar, meniup Su Yi mengenakan suara berburu jubah hijau. Saat asap dan debu menyebar, suara sedingin es dan mengintimidasi terdengar seperti pedang. Jika kamu berani melewati garis ini, kamu akan dipenggal. Su Yi mendongak dan melihat seorang pria berjubah hitam berdiri di bawah bayangan di luar dojo Qianzhang. Dia tinggi dan kurus, dengan rambut panjang yang tebal dan rumput yang berantakan. Jing Lingzhen. Seorang penjahat kuno dari Sekte Fenyang, dengan temperamen yang acuh tak acuh dan menarik diri. Su Yi telah bertemu satu sama lain ketika dia datang ke Pulau Abadi Sumi, dan mengetahui dari Wang Jiu bahwa Jing Lingzhen, Yan Jingyun, dan Mo Xingze tidak berpartisipasi dalam festival Lentera. Pertemuan hukum Taiwan, tetapi Taoisme dan bakat ketiga orang ini lebih kuat dari satu sama lain. Ketika mata Su Yi melihat ke atas, Jingling benar-benar acuh tak acuh dan dingin, mengintimidasi seperti pedang, mengulurkan tangannya di antara lehernya dan perlahan-lahan memberi isyarat pemenggalan kepala. Ancamannya tidak tersamar. Su Yi tidak marah, ekspresinya acuh tak acuh seperti biasanya. Dia bisa melihat bahwa Jing Lingzhen, sosok teratas dalam roh-roh jahat kuno, telah melangkah ke alam transformasi roh, mungkin karena ini, posturnya begitu kuat dan agresif. Tiba-tiba, tawa jernih lainnya terdengar, saya tidak menyangka bahwa selain saya dan saudara Jing, sesama Taois Su akan menjadi yang pertama tiba di sini. Di sisi lain dojo besar di kejauhan, sesosok berjalan keluar. Ini adalah pria muda dengan kulit perunggu, alis tipis, dan rambut panjang terurai. Yan Jingyun. Seorang penjahat kuno dari Tianji Daomen. Dalam hal latar belakang dan kekuatan, orang ini tidak lebih lemah dari Huan Shaoyou, Zheng Pu dan karakter top lainnya dalam roh jahat kuno, dan dikenal sebagai pedang gila. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima